Pasti sering dengarkan soal bursa saham di berita? Angkanya naik, angkanya turun. Tapi pernah nggak sih kepikiran, apa sebetulnya hubungan semua itu sama kehidupan kita sehari-hari? Jujur aja, seringkali koneksinya itu, ya agak membingungkan. Kayaknya setiap hari kita disuguhin berita-berita utama semacam ini ya. Bursa saham cetak 70 rekor penutupan tertinggi. Atau melonjak tinggi, investor panen cuan. Nah, pesannya jelas. Kalau bursa lagi hijau-hijaunya, artinya ekonomi kita lagi kuat dan semua orang ikut sejahtera. Begitu kan yang kita dengar? Tapi ada yang aneh nggak sih? Soalnya selama beberapa dekade terakhir ini, upah buat kebanyakan orang tuh naiknya nggak secepat itu. Rasanya kok kayak ada yang nggak sinkron ya, antara berita heboh di TV sama isi dompet kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Jadi, apa sebenarnya yang diukur sama bursa saham itu? Angka-angka itu beneran nunjukin apa sih? Oke, biar gampang pahamnya, kita coba pakai analogi super simple deh. Bayangin ada sebuah kios limun. Jadi ceritanya begini, ada seorang pemilik kios limun namanya Jill, bisnisnya sukses banget dan dia mau buka cabang. Nah, daripada pusing-pusing ambil pinjaman bank yang berisiko, Jill mutusin buat istilahnya go public. Artinya, dia ngejual potongan-potongan kecil dari perusahaannya. Potongan inilah yang kita kenal sebagai saham. Terus, para investor beli saham itu dan uang hasil penjualannya bisa dipakai Jill buat bangun kios-kios baru. Cerdas kan caranya? Nah, momen pertama kali perusahaan ngejual sahamnya ke publik, itulah yang disebut IPO atau penawaran umum perdana. Ini momen krusial di mana semua orang, termasuk kita, bisa jadi investor di perusahaan itu. Terus apa untungnya buat investor? Gini, kalau bisnis limunnya Jill untung besar, dia bisa loh milih buat bagi-bagi sebagian keuntungan itu ke para pemegang sahamnya. Nah, inilah yang namanya dividen. Anggap aja kayak bonus terima kasih karena udah nanemin modal. Oke, terus jual belinya di mana? Nah, disinilah bursa saham berperan. Kalau di Amerika Serikat misalnya, ada dua yang gede banget. Pertama, NYSE atau New York Stock Exchange. Ini yang klasik, ada lantai perdagangannya beneran, tempatnya perusahaan-perusahaan tradisional. Yang kedua, ada Nasdaq. Nah, ini yang serba elektronik, rumahnya para raksasa teknologi kayak Apple dan Facebook. Bayangin deh, ada ribuan perusahaan, sahamnya diperdagangkan tiap detik. Gimana caranya kita tahu pasar secara umum lagi bagus atau jelek? Pusing kan? Nah, makanya ada yang namanya indeks. Indeks ini semacam rangkuman yang mengubah ribuan harga saham jadi satu angka simpel. Yang paling sering nongol di berita itu biasanya ada dua. Pertama, S&P 500. Ini ngelacak 500 perusahaan terbesar, jadi kasih gambaran yang luas banget tentang pasar. Terus ada juga The Dow. Nah, ini lebih eksklusif, cuma ngelacak 30 perusahaan yang dianggap paling penting aja. Oke, mekanismenya udah kebayang ya. Tapi sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin harga saham itu naik turun? Nah, ini yang menarik. Ternyata, gak melulu soal kinerja perusahaan di dunia nyata loh. Ada seorang ekonom terkenal, John Maynard Keynes, yang punya analogi keren banget buat ngejelasin ini. Kata dia, pasar saham itu kayak kontes kecantikan. Tapi, bukan kontes di mana kamu milih muka yang menurutmu paling cantik. Bukan. Kamu justru milih muka yang kamu pikir bakal dipilih orang lain sebagai yang paling cantik. Paham kan? Jadi intinya, ini semua soal persepsi dan psikologi orang banyak. Sekarang kita mundur sedikit buat lihat ada pergeseran cara berpikir yang gede banget. Dulu, selama puluhan tahun, perusahaan-perusahaan besar itu percaya kalau tujuan mereka itu lebih luas, buat melayani kepentingan publik, bukan cuma buat cari untung semata. Jadi gini, dulu nih, di era setelah Perang Dunia Kedua, filosofinya adalah perusahaan itu harus melayani semua pemangku kepentingan. Siapa aja? Ya karyawannya, pelanggannya, pemasoknya, bahkan masyarakat di sekitarnya. Tapi, semua berubah di tahun 70-an. Muncul filosofi baru yang bilang, satu-satunya tanggung jawab perusahaan itu cuma buat pemegang saham. Titik. Tokoh utama di balik perubahan ini adalah seorang ekonom bernama Milton Friedman. Di tahun 1970, dia nulis sebuah kalimat yang sangat berpengaruh. Satu-satunya tanggung jawab sosial sebuah bisnis adalah untuk meningkatkan keuntungannya. Dan ide ini, wah benar-benar mengubah segalanya. Ini kayak jadi buku panduan baru buat perusahaan di mana-mana. Aturan nomor satunya, prioritaskan kenaikan harga saham jangka pendek di atas apapun. Dan hasilnya, kelihatan jelas dari data ini. Coba deh lihat gimana perusahaan-perusahaan ini pakai uang mereka. Setengahnya lebih, 54%, itu dipakai buat stock buyback atau beli saham mereka sendiri biar harganya naik. Tambah 37% buat bagi-bagi dividen. Jadi, buat investasi ke perusahaan itu sendiri, buat karyawan, buat riset, sisanya cuma 9%. 9%. Efeknya kemana? Salah satunya ke kesenjangan pendapatan. Lihat deh grafiknya.
Di tahun 1973, gaji rata-rata seorang CEO itu 22 kali lipat dari gaji rata-rata karyawannya. Coba tebak di tahun 2016, angkanya meledak jadi 271 kali lipat. Jomplang banget kan? Dan fokus ke profit jangka pendek ini itu bukan cuma soal angka di grafik ya. Konsekuensinya di dunia nyata itu ada, dan seringkali sangat menyakitkan. Coba kita lihat satu contoh nyata, kisah pabrik kertas Wasau. Di tahun 2012, perusahaan ini lagi bagus-bagusnya, bahkan investasi buat modernisasi pabrik. Tapi tiba-tiba ada sebuah dana investasi masuk, borong saham mereka, terus nuntut manajemen buat potong biaya abis-habisan biar harga sahamnya naik. Ujung-ujungnya apa? Pabrik yang baru dimodernisasi itu justru terpaksa ditutup, dan 450 orang kehilangan pekerjaan mereka. Dan di balik angka 450 orang itu, ada cerita-cerita yang memilukan. Dengerin deh kesaksian salah satu mantan karyawannya. Dia bilang, saya kehilangan pekerjaan tepat di hari ayah saya dimakamkan. Besoknya, pas saya ke kantor, suasananya udah kayak rumah sakit jiwa. Semua orang cuma bisa nangis. Kebayang nggak sih rasanya? Oke, jadi apa kesimpulannya dari semua ini? Pertama, bursa saham itu cuma alat, bukan ukuran yang sempurna buat lihat kesehatan ekonomi. Kedua, prioritasnya itu udah berubah drastis dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting, seringkali yang diukur itu cuma keuntungan perusahaan dalam jangka pendek, bukan kesejahteraan kita semua dalam jangka panjang. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan. Sadar atau enggak, jutaan dari kita ini sebetulnya pemegang saham juga loh, lewat dana pensiun misalnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kalau uang kita ikut bermain di sana, ekonomi seperti apa sih yang sebenarnya mau kita bangun untuk masa depan